Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Mr. Slam Channel. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan informasi teraktual, terbaru mengenai mekanisme seleksi P3K tahun 2022, di mana ini hasil dari audiensi antara perwakilan guru honorer bersama BKN. Ini menghasilkan beberapa poin, dan ini keputusan ini sepertinya memihak kepada rekan-rekan guru honorer yang telah berusaha kemarin di P1 di tahap 1 dan tahap 2 tahun 2021 kemarin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe pada video dan channel kami agar kami bisa memberikan informasi-informasi terupdate, informasi teraktual, informatif, dan bermanfaat untuk kita semuanya. Baik Bapak Ibu, ini saya lansir dari halaman beritasoloraya.com ya, bahwa telah dilaksanakan audiensi antara Forum Guru Honorer Negeri ya, Forum Guru Honorer Negeri lulus passing grade seluruh Indonesia atau FGHNL PSI P3K tahun 2021 kemarin dengan pihak BKN. Ternyata hasil yang disepakati ini mengarah pada keberuntungan guru honorer, sehingga guru honorer bisa tersenyum setelah mengetahui hasil dari audiensi tersebut. FGHN LPSI P3K tahun 2021 telah melakukan audiensi dengan BKN ya. Ini telah dilaksanakan. Ini tanggal 28 Juni 2022 kemarin atau hari Selasa, berarti belum lama ya, masih beberapa hari yang lalu. Di mana audiensi tersebut diterima oleh perwakilan ya. Oleh perwakilan dari pihak BKN pusat yang terdiri dari Bapak Septian Eka Putra, Bapak Adi Fauzan, Bapak Mariono Subagio, dan Ibu Rani. Berdasarkan audiensi tersebut, hasil audiensi tersebut, ada dua kabar gembira ya yang dihasilkan dari audiensi tersebut terkait mekanisme pengangkatan P3K dan regulasi seleksi ASN P3K. Nah, ini ada hasil-hasil. Nah, ini dikutip dari beritasoloraya.com ya. Ada beberapa hasil mekanisme pengangkatan P3K berdasarkan hasil audiensi Forum Guru Honorer dengan BKN. Apa saja? Yang pertama, bahwa data terkait kebutuhan guru di seluruh wilayah Indonesia harus diambil berdasarkan data dapodik sekolah. Dalam artian bahwa semua guru yang diangkat atau nanti mengikuti seleksi P3K tahun 2022 ini, maka datanya harus ada di data dapodik sekolah ya, sudah terdaftar di dapodik sekolah. Kemudian yang kedua, proses rekrutmen pegawai ASN P3K diperbaiki melalui proses seleksi. Nanti akan ada perbaikan proses seleksinya, apakah dari persyaratannya, kemudian mekanismenya. Nah, nanti kita tunggu saja hasilnya. Kemudian yang ketiga, penghapusan honorer ditiadakan dan diganti dengan pengalihan status honorer. Jadi honorer, penghapusan tenaga honorer ini ditiadakan, kemudian
hanya dialihkan, pengalihan statusnya status honorer ya. Jadi untuk teman-teman honorer ini berita baik yang mana ini berdasarkan keinginan dari rekan-rekan semuanya bahwa tenaga honorer jangan dihapus atau ditiadakan. Kemudian yang keempat, pelamar dapat memilih formasi berdasarkan pelamar prioritas selama masih tersedia. Ini jelas bahwa jika pelamar prioritas sudah memenuhi kuota dan masih ada tersisa kuota, maka pelamar prioritas yang lain ini bisa memilih formasi berdasarkan sisa dari pelamar prioritas pertama. Kemudian yang kelima, guru induk diprioritaskan untuk memilih formasi yang tersedia. Sistem penguncian formasi. Nah, dalam artian begini, bahwa jika seorang guru yang berstatus honorer di sekolah negeri, maka dia wajib memilih formasi di sekolah induk selama sekolah induk tersebut mengusulkan formasi kuota kekosongan. Kemudian secara otomatis nanti akan terkunci oleh sistem. Nah, berdasarkan hal ini sangat membantu dari rekan-rekan semuanya bahwa nanti untuk rekan-rekan yang memang status di sekolah induk ini tersedia formasi, maka secara otomatis nanti akan ditempatkan di sekolah induk tersebut. Kemudian guru yang lulus passing grade atau PG, yakni pelamar prioritas 1, akan diarahkan oleh sistem untuk memilih formasi yang tersedia dan ada konfirmasi dengan memilih yes atau no. Nah, ini bagi rekan-rekan yang sudah masuk prioritas 1, lulus passing grade ya. Ini nanti di dalam sistem biasanya di SSCASN ya, ini nanti ada tombol konfirmasi. Misalnya memilih di sekolah induk, maka tekan tombol yes. Jika memilih sekolah terdekat karena memang kuotanya tidak ada di sekolah induk, maka pilih sekolah induk tersebut kemudian tombol yes dan lain sebagainya. Nah, ini nanti oleh sistem ini yang akan mengarahkannya. Kemudian guru yang telah lulus passing grade hanya perlu melakukan pendaftaran di sistem SSCASN tanpa adanya seleksi tes. Nah, ini kabar gembira terbaru lagi bagi rekan-rekan bahwa yang lulus passing grade prioritas 1 ini hanya perlu melakukan pendaftaran di SSCASN tanpa adanya seleksi tes. Tanpa adanya seleksi tes, ini perlu digarisbawahi untuk rekan-rekan bahwa tidak ada seleksi tes untuk lulusan passing grade yang belum mendapatkan formasi. Ya, nanti akan dilakukan oleh sistem. Kemudian belum ada mekanisme teknis yang diintegrasikan dalam sistem SSCASN dari Kemendikbud dan Kemenpan RB. Ini sejauh ini belum ada integrasi antara mekanisme teknis yang ada dalam SSCASN dengan Kemendikbud ya, dari Kemendikbud dan Kemenpan RB. Ini belum adanya sinkronisasi. Jadi masih perlu penyelarasan agar SSCASN sistem yang ada di SSCASN ini selaras dengan Kemenpan RB. Kemudian formasi didasarkan pada usulan kebutuhan sekolah serta diajukan oleh PKN dan ditetapkan oleh Kemenpan RB. Nah, formasi yang ada atau yang nanti akan diisi oleh Bapak Ibu ini harus diusulkan oleh sekolah. Sekolah nanti yang akan mengajukan, kemudian oleh BKN nanti akan diajukan, diumumkan, serta nanti akan ditetapkan oleh Kemenpan RB. Kuncinya apa? Kuncinya adalah sekolah induk Bapak Ibu mengusulkan kebutuhan formasi pada masing-masing jenjang atau masing-masing guru untuk masuk dalam formasi kebutuhan sekolah induk. Itu Bapak Ibu.
Adapun terkait regulasi, ya, regulasi seleksi ASN P3K pada hasil audiensi tersebut masih dalam audiensi tersebut, tetapi hubungannya dengan regulasi seleksinya, maka ada beberapa hal poin penting yang perlu digarisbawahi. Yang pertama, PKN hanya sebatas mengkoordinasikan sistem seleksi terkait kewenangan manajemen ASN. Jadi PKN ini hanya bersifat mengkoordinasikan sistem seleksi, hanya sebagai penyelenggara seleksi, ya, memfasilitasi. Kemudian guru yang lulus passing grade, yang telah lulus passing grade dan diberhentikan oleh pihak sekolah, cukup hanya melampirkan surat pernyataan. Ini terjadi beberapa kasus, ya, teman-teman. Misalnya Bapak A sudah lulus di passing grade di tahap 1 atau tahap 2 kemarin, ternyata oleh pihak sekolah sudah diberhentikan karena dinyatakan sudah lulus. Maka tidak perlu Bapak Ibu masuk lagi ke dalam sekolah tersebut, tetapi hanya cukup melampirkan surat pernyataan. Ya, mungkin surat pernyataan ini bisa dari kepala sekolah atau mungkin pernyataan dari diri sendiri, dibuktikan dengan dokumen-dokumen yang valid dan relevan. Kemudian adanya kebijakan bahwa guru ASN P3K tidak bisa mutasi. Ini ada kebijakan bahwa ASN P3K tidak bisa mutasi. Nah, ini kita lihat saja karena memang juknis untuk ASN P3K ini belum ada yang terkait hubungannya dengan kepegawaian. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, bahwa awas, hati-hati dalam penyeleksian P3K nanti, bahwa tidak sedikit kemungkinan adanya oknum-oknum yang menyatakan mengatasnamakan PKN untuk mencari keuntungan. Ya, hal ini perlu Bapak Ibu hindari karena kemungkinan masih ada oknum-oknum yang mengatasnamakan PKN untuk diterima menjadi ASN P3K dengan memberikan imbalan yang diminta. Oleh karena itu, Bapak Ibu tetap saja mencari informasi-informasi yang teraktual, terupdate, agar terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu Bapak Ibu yang perlu disampaikan kaitan dengan hasil audiensi antara perwakilan guru honorer lulus passing grade seluruh Indonesia dengan pihak BKN Pusat pada tanggal 28 Juni hari Selasa kemarin. Mudah-mudahan ini sedikit membawa angin segar, bahwa terutama untuk Bapak Ibu yang lulus di passing grade dan masuk dalam prioritas 1 bisa tersenyum, dan mudah-mudahan doa Bapak Ibu diijabah oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa, sehingga nanti lulus jadi calon ASN P3K tahun 2022 ini. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe pada video dan channel kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.